Kesan saya mengikuti Tapa Brata di Bali Eling Spirit, bertemu dengan Aji dan Bu Jero itu sangat luar biasa. Di sini saya belajar bahwa memberikan dharma, memberikan kebaikan, cahaya kepada siapapun tidak hanya untuk Tuhan, tapi kebahagiaan diri kita. Eling atau kesadaran ibaratkan langit. Kesedihan, ketakutan, kecemasan, iri hati, kemarahan itu ibaratkan cuaca. Ibaratkan musim. Musim kemarau, musim hujan, musim dingin, kadang mendung, kadang hujan, kadang ada angin topan dan lain sebagainya. Bisa segala macam fluktuasi terjadi. Langit akan tetap langit. Langit akan tetap langit, sekalipun musim hujan, musim kemarau, musim kering, atau musim kering, kemudian tornado, ada gempa, ada apapun, dia langit akan tetap langit. Jadi kesadaran akan tetap kesadaran. Ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika kita muncul fluktuasi rasa senang, kembalilah ke Eling. Sehingga ketika senang, nggak senang yang membabi buta itu. Ketika sedih, tidak sedih yang terlalu histeris gitu. Jadi fluktuasi ini bisa kejaga. Makanya ada istilah yoga citta vritti nirodha. Yoga adalah mengendalikan fluktuasi pikiran dan perasaan kita. Sehingga ketika sedih dan penderitaan terjadi tidak terlalu histeria gitu. Histeris. Wah. Benar-benar yang bahkan ingin bunuh diri loh. Padahal dalam ajaran yoga itu mengajarkan kita untuk selalu menjaga diri dan sehat. Jadi kalau bunuh diri sudah jelas nggak baik untuk kesehatan. Gitu. Betul ya? Bunuh diri jangan, nggak baik untuk kesehatan. Karena itu akan membereskan menstop cara kita tuh menyelesaikan karma kita. Terus kalau misalnya ketika senang, karena ajaran yoga mengajarkan kita untuk selalu stabil, tenang, damai dan seimbang. Ketika kita senang yang wajar saja gitu. Nggak sampai yang euforia sampai lupa diri. Senang lupa diri sampai akhirnya mengumbar janji. Gitu. Jadi hormonal kita itu selalu di dalam tubuh kita ketika senang ya, bahagia, senang banget, euforia, pikiran kita akan foggy sehingga mudah mengumbar janji. Begitu sebaliknya ketika sedih dan lain sebagainya, hal-hal negatif muncul. Makin banyak di dalam pikiran kita. Makanya dengan asana, pranayama, dan meditasi ketiganya ini terbangun semua lapisan di dalam diri kita itu menjadi lebih terhubung dia. Makanya disebut dengan yoga. Yoga berasal dari kata yud yang artinya penyatuan. Satu di dalam diri kita tapi terpisah-pisah mereka itu. Kalau kita ngambil keputusan hanya berdasarkan analisa pikiran saja, ternyata si perasaan kurang senang dia. Ternyata bukan ini pilihan saya gitu. Ketika perasaan aja yang memilih, mengambil keputusan berdasarkan perasaan, analisanya tidak tepat,
kemudian secara soul-nya juga tidak kita memilih dalam ketenangan, ya ternyata sifatnya hanya sementara saja, merasa senang aja sementara itu. Ketika pilihan kita itu betul-betul melalui meditasi ya Hening, kita sudah mempertimbangkan segala konsekuensinya dan tanggung jawabnya yang harus saya lakukan nanti. Itu. Makanya kalau sudah memilih pasangan, apalagi sudah punya anak, itu artinya itu dharmamu. Segala plus minusnya. Karena ketika berpikir menemukan jodoh yang lain, itu hanya menukarkan kelebihan dan kekurangan dari orang satu dengan orang yang lain. Jadi nggak pernah ada yang sempurna itu. Itu. Begitu juga dengan pekerjaan, tempat hidup dan lain sebagainya. Tapi karena ajaran di sini menyampaikan Wijenana Maya Kosa itu terbangun melalui pengalaman, perkaya dengan pengalaman. Begitu memperkaya pengalaman, terbangun wisdom. Begitu terbangun wisdom, di dalamnya pasti ada banyak masalah. Nah, jadi hidup ini begitu adanya. Makanya kenapa Buddha mengajak untuk pergi ke hutan dan jangan menikah, sanyasin, urus diri sendiri dan Tuhan, udah selesai. Kalau ajaran yoga kebalikannya dia. Be yourself, be the best version of yourself. Temukan siapa dirimu, tugas hidupmu, lakukan tanpa attachment. Jadi melakukannya itu detachment. Tidak ada pamrih, itu nggak boleh ada. Karena tugasmu hanya melakukan. Kalau berhasil, oke, bagus. Kalau enggak juga, ya nggak apa-apa. Kamu udah melakukan tugasmu dengan baik. Gitu. Makanya Aji lebih cenderung hadir ke masyarakat untuk membantu permasalahan masyarakat. Gitu. Karena kalau di Bali ada pendeta lebih fokus di ritual. Gitu. Fokusnya hanya lebih hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau dalam ajaran yoga, implementasi hubungan kita dengan Tuhan adalah kehidupan sehari-hari kita bereskan. Makanya semakin tinggi spiritual, diri kita itu harus semakin rendah hati. Hukumnya memang begitu. Kalau ada orang yang mengaku spiritualnya tinggi tidak bisa rendah hati, belum dia spiritual. Belum menjalankan hukum spiritual. Karena hukum spiritual itu alami sekali dia. Alami itu maksudnya gini. Seperti pohon yang semakin tinggi dan besar, semakin lama dan kokoh, pasti akarnya semakin dalam menancap ke bumi. Gitu. Nah, cuman persoalannya adalah spiritualitas itu tidak sesederhana pohon. Kalau di dalam Bhagavad Gita disampaikan spiritualitas itu ibaratkan pohon yang kebalik. Akarnya dipegang oleh Tuhan, daunnya turun ke bumi. Jadi disebut dengan pohon aswata namanya. Pohon aswata itu daun-daunnya itulah pengetahuan-pengetahuan yang mampu mengikat kita dalam reinkarnasi kehidupan ini. Makanya semakin berpengetahuan banyak hal yang kita tahu tentang kehidupan duniawi, membuat sensasi kita itu semakin ingin berada di dalam hidup ini. Makanya kita harus mampu menyeimbangkan pengetahuan kita antara para widya dan apara widya, pengetahuan materi dan pengetahuan spiritual, jasmani dan rohani itu. Keduanya ini harus seimbang. Sehingga kita mampu blended di dalamnya, tapi detachment. Tidak terikat gitu. Tidak terikat oleh nafsu dan ego kita. Terikat ya sebatas dharmanya saja yang kita terikat. Itu tentang 5 lapisan yang harus kita jaga. Jangan lupa selalu berbahagia. Ya, jangan lupa untuk cari selalu untuk berbahagia. Gitu. Kalau tidak mampu memancing kebahagiaan itu dengan meditasi, pancinglah dengan memberi hadiah pada diri sendiri, sekecil apapun. Ya minimal beli sandal. Beli sandal punya gaji, oh saya beli sandal yang saya sukai. Itu memancing kebahagiaan di dalam diri kita dengan memberi reward. Itu. Mungkin kalau spiritualis di zaman dulu sering sekali memisahkan antara duniawi dengan spiritual ya. Kalau Aji justru ini harus sambungkan. Sehingga apapun yang kita lakukan tuh otomatis spiritual gitu. Ketika melakukan apapun otomatis spiritual. Bahkan di agama-agama lain ya, selain Hindu umumnya, bahkan hubungan intim dianggap tidak spiritual. Kalau di dalam ajaran yoga, hubungan intim itu menjadi spiritual ketika dilakukan dengan eling.
dengan kesadaran, dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat, di tempat yang tepat, tujuan yang tepat. Dan betul-betul bersih, apalagi meditasi dulu. Sehingga soul to soul itu jadi hubungan. Gitu. Karena di dalam ajaran yoga itu ada sutranya dia. Namanya Kama Sutra. Kama itu artinya desire, keinginan. Keinginan untuk hidup dan bertumbuh. Gitu. Di dalam kitab Kama Sutra itu berbicara 75% tentang cara hidup berumah tangga. Hanya 25% tentang seks. Tapi lebih terkenal 25%-nya. Gitu ya. Nah, jadi orang berumah tangga itu penting membaca buku itu, mempelajari itu sehingga hubungan rumah tangga itu di jalan dharma gitu. Selamat siang semuanya, teman-teman, dan teruntuk Ibu Jero, Yogi Eva, dan Yogi Putra. Semoga apa yang saya akan sampaikan ini bisa bermanfaat, menjadi inspirasi. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan nanti ada yang kurang berkenan. Sebelumnya maafkan. Kesan saya mengikuti Tapa Brata di Bali Eling Spirit, bertemu dengan Aji dan Bu Jero serta rekan-rekan yogi dan yogini dan teman-teman sekalian, itu sangat luar biasa. Saya kesini dengan rasa bimbang, dan saya kesini itu seperti yang saya sampaikan, saya nggak pernah tahu itu Tapa Brata. Tapi teman saya yang masukin nama saya karena dia ingin ketika mereka ikut Tapa Brata ada saya jadi penengah. Tapi saat itu saya tidak bisa ikut. Saya baru booking tiket 1 hari sebelumnya karena hati saya bimbang. Is it what I'm looking for? Saya sampai telepon teman saya yang kemarin ngajak, yuk ikut lagi. Lo yang nyeburin gue, lo harus ikut. Pikir saya seperti itu. Terus dia bilang, enggak, aku Desember ikut, katanya. Ya udah sekarang aja, nggak usah. Ya udah. Di sini saya, nggak keruan. Mau berangkat aja kemarin sempat saya nginep di rumah teman. Apa nggak jadi aja lah, nggak apa-apa. Jujur. Tapi terus saya berpikir, ini saya sepertinya memang harus mengikuti. Masuk ke kamar, deg-degan dong. Waduh, gak pernah sekamar bertiga sebelumnya. Ngomong sama resepsion, harus bertiga kah? Boleh gak saya sendirian? Ini ego saya. Masuk kamar, tersenyumlah seorang perempuan kepada saya. Begitu luar biasa. Senyumnya itu langsung, wow, I got my friend already. Saya udah dapat teman. Itu adalah welcoming yang luar biasa buat saya. Karena saya orang yang selalu senyum ya. Saya nggak bisa grumpy. Kecuali orang itu lo jual gue beli. Lo jutek sama gue ya gue jutek lagi. Tapi begitu ngelihat senyum Mama Susana, tidak apa-apa. Mari saya di tempat tidur ini. Iya. Semesta memang mengaturnya begitu luar biasa. Masih bertanya-tanya, siapakah temanku satu lagi? Wah, nggak asik nih kalau satu lagi, nggak enak nih. Nggak tahu siapa, ngelirik lah langsung ke sebelah saya. Bukan yang ini belum datang nih, Mbak Ika belum datang. Bu Feni, itu kayaknya temanku nih, aku maunya yang itu. Dalam hatiku, masuklah ke kamar baru berdua nih.
wah gimana nih, deg-degan juga. Begitu masuk, alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali. Ini begitu luar biasa, indah sekali. Kita bertiga setiap hari berpelukan, Ibu Jero. Kami bertiga itu berbagi cerita, pengalaman-pengalaman kita yang saya rasakan sangat luar biasa. Selanjutnya saya ingin menjadi cahaya, tidak hanya untuk diri saya, tapi menjadi cahaya untuk orang-orang di lingkungan saya, saudara saya, teman-teman saya, sahabat saya. Di sini saya belajar bahwa memberikan dharma, memberikan kebaikan, cahaya kepada siapapun tidak hanya untuk Tuhan, tapi kebahagiaan diri kita. Itu action saya yang akan saya lakukan setelah saya mengikuti Tapa Brata, dan tentunya saya akan semakin rajin untuk bermeditasi karena di situ saya merasakan saya menyayangi diri saya dengan mendengarkan apa sih yang tubuh saya inginkan, hati saya inginkan, sehingga ketika saya hening saya bisa menyeleksi seperti yang disampaikan Ibu Jero tadi. Kita harus mempunyai self awareness, menyaring semua apa yang masuk ke dalam di pikiran kita, tubuh kita, bahwa menjadi bahagia akan menciptakan tindakan yang bijak. Itu betul banget. Dan yang bahagia itu kita yang harus menciptakan, bukan orang lain. Di saat kita bahagia kita menjadi tenang, dan maka penting sekali kita memberikan nutrisi makanan yang baik-baik buat tubuh kita, sehingga tindakan dan energi kita itu selalu mengalir indah, memberikan cahaya dan memberikan kebahagiaan, tidak hanya untuk kita tapi untuk semuanya. Sepertinya itu saja ya, cukup. Terima kasih semuanya, terima kasih.